Part 26. Galaksi berusaha menghubungi Kaisar kembali. Jika memang pria itu hanya menginginkan hartanya, maka ia tak akan keberatan untuk membaginya. Bagi Galaksi tidak ada yang lebih penting dibandingkan ketenangan di dalam keluarga kecilnya. Ya, impian terbesar Galaksi adalah memiliki keluarga kecil yang bahagia, di mana ia bersumpah bahwa dirinya tidak akan melakukan kesalahan yang sama seperti yang ayahnya dulu pernah lakukan. Karena perselingkuhan bukan tentang satu hati yang tersakiti, tapi ada banyak hati yang akan ikut terluka. Utamanya adalah hati anak-anak mereka. Katakan padaku, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kalau kamu hanya ingin hartaku, maka aku tidak keberatan untuk membaginya denganmu. Sudahi kegilaanmu. Begitu sambungan telepon tersambung, Galaksi tak membuang-buang waktu lagi untuk bicara basa-basi tapi langsung ke intinya. Wah, sepertinya ada yang mulai ketakutan sekarang. Seperti biasa, Kaisar membalas kalimatnya dengan ejakan yang memuakkan. Rupanya wanita itu sangat berarti bagimu sampai seorang Galaksi rela membagi harta berharganya dengan adiknya ini. Kamu bukan adikku, bajingan. Galaksi tidak akan pernah mengakui Kaisar sebagai adiknya. Sampai kapanpun. Cepat katakan apa maumu dan lekas sudahi kegilaanmu. Memangnya kamu tidak ingin menikahi kekasih priamu itu? Balas Galaksi tak kalah sengit. Wah, rupanya kau juga menyelidiki kehidupanku. Kaisar tak menyangka langkah senyapnya akan tercium oleh saudara tirinya itu. Jangan banyak bicara. Kita buat saja kesepakatan. Aku bisa hidup tenang dengan istriku. Dan kamu juga, terserah mau pindah planet dengan pasangan gilamu itu. Jaga ucapanmu. Kita bertemu sekarang dan selesaikan ini secepatnya. Aku sudah muak berurusan denganmu. Galaksi tak ingin bertele-tele lagi. Semakin cepat masalah selesai, akan lebih baik. Sayangnya aku tidak begitu tertarik dengan harta ayah kita. Ya, mungkin aku dulu pernah menginginkannya. Tapi sekarang, aku berubah pikiran. Lalu apa maumu? Jangan bertele-tele. Galaksi mulai tak sabaran. Kalau aku menginginkan istri dan anakmu, bagaimana? Kaisar lagi-lagi mengusik kesabaran Galaksi yang kian menipis. Tutup mulutmu. Aku akan menjaga mereka dengan nyawaku. Wah, rupanya Galaksi ternyata seorang family man. Terdengar Kaisar malah bertepuk tangan dengan riuhnya. Tapi semoga saja kamu tidak menuruni sifat ayahmu yang brengsek itu. Tentu saja tidak. Karena sepertinya sifatnya menurun padamu semua. Ditambah lagi sifat ibumu yang gila itu juga sama menurun padamu, ejek Galaksi. Tapi lagi-lagi Kaisar justru tertawa seolah itu hal yang lucu dan membanggakan. Kalau ibuku gila, lalu bagaimana dengan ibumu? Balasnya. Segila-gilanya ibuku, dia merawatku dengan tangannya sendiri. Tapi ibumu, dia pergi meninggalkanmu begitu saja dan mencari bahagianya sendiri. Mana yang lebih baik dari keduanya? Balas Kaisar tak mau kalah. Galaksi sungguh dibuat tak berkutik. Karena apa yang Kaisar katakan memang ada benarnya. Bahkan sampai ia seusia ini, ibunya sama sekali tidak pernah datang menjenguknya atau sekedar menghubunginya untuk berkabar. Tidak usah melebar kemana-mana. Bagaimana dengan kesepakatan yang kutawarkan tadi? Galaksi tidak ingin ada pembahasan tak penting yang membuat mereka berdebat tak guna. Sayangnya, aku tidak tertarik. Kamu tahu apa yang aku inginkan? Tidak lebih hanyalah aku ingin melihatmu mati dalam kesendirian, tanpa ada seorang pun yang akan kehilangan kepergianmu. Satu lagi, aku pastikan akan membuat istrimu itu membencimu untuk selamanya. Bu, Bapak ada.
Setelah hubungannya membaik dengan Galaksi, Bunga menjadi lebih sering menghubungi orang tuanya. Karena tidak ada lagi beban yang membuatnya harus bersandiwara bahwa dirinya baik-baik saja. Nyatanya memang sekarang hubungan mereka sudah membaik. "Bapak, ada lagi tidur, tuh." Suara Lastri terdengar ragu, seperti menyembunyikan sesuatu. "Apa Bapak masih marah sama Bunga, Bu?" Dulu, setiap telepon ke rumah, ia akan bicara bergantian dengan ayah dan ibunya. Tapi semenjak hari itu, semua menjadi berbeda. Sampai saat ini ayahnya belum mau bicara padanya. "Enggak, Bunga. Bapak memang lagi tidur. Katanya kurang enak badan tadi." Lastri beralasan. Ia tidak ingin membuat putrinya khawatir dengan keadaan ayahnya yang kembali harus dirawat di rumah sakit. "Kenapa Bapak? Asam lambungnya kambuh lagi?" "Ya, begitulah. Tapi sudahlah. Bapak kamu baik-baik saja." "Oh, iya. Ibu mau masak dulu. Teleponnya dilanjut nanti, ya." "Oh, ya sudah. Tolong bilang sama Bapak. Bunga minta maaf." Sedih. Tentu saja, siapa yang ingin didiamkan oleh ayahnya sendiri? Terlebih setelah masalah darinya, penyakit sang ayah yang sudah jarang kambuh kini sering kumat lagi. "Ya, kamu yang tenang di sana. Nanti ibu bujuk bapak kamu." Bunga menurunkan benda pipi itu dari telinganya. Semangatnya untuk menyiapkan makan siang untuk suaminya mendadak redup. Bunga malah kepikiran untuk pulang bareng beberapa hari untuk menyelesaikan urusannya dengan sang ayah. Jika suaminya punya waktu mungkin mereka bisa pulang bersama. Mungkin kalau ayahnya mau mengenal sang suami dan mengetahui bahwa suaminya orang yang baik, rasa kecewa ayahnya bisa sedikit terobati. Pandangan Bunga beralih ke beberapa sayuran yang hendak ia masak. Ada juga potongan daging sapi yang sudah kairis tipis-tipis. Rencananya Bunga ingin mencoba membuat bulgogi ala-ala Korea. Tapi mendengar ayahnya yang kurang sehat, Bunga jadi malas untuk melanjutkan acara memasaknya. Di saat ia hendak membereskan sayuran dan daging yang sudah ia keluarkan, tiba-tiba kembali datang panggilan masuk ke ponselnya. "Siapa?" "Ya." Bunga tidak mengenal nomor baru yang menghubunginya. Tapi ia memilih tetap menjawab panggilan tersebut. "Halo." Hening. Tidak ada suara di seberang sana. Hingga Bunga kembali mengulang sapaannya. "Halo, Bunga." Dan Bunga langsung mengenal suara itu. Argan. Bunga sedikit gugup. Ia merasa tak enak hati karena terakhir kali, ia menolak ajakan pria itu untuk bertemu. "Apa kabar?" Dan hal yang pertama ingin Bunga tahu tentunya adalah kabar dari mantan kekasihnya itu. Bunga selalu berharap Argan baik-baik saja dimanapun pria itu berada dan keputusan apapun yang pria itu ambil. "Baik," jawabnya singkat. Lalu setelah itu hening lagi sampai Argan kembali bersuara. "Sebentar lagi aku akan menikah." Oh, Bunga sudah tahu hal itu. Jadi Bunga tidak terlalu terkejut saat mendengarnya. "Kalau kamu ada waktu, kamu boleh datang ke pernikahanku." Sebelum Argan benar-benar memulai hidup baru dengan pasangannya nanti, ia ingin melihat Bunga untuk terakhir kalinya. Supaya ia tidak terus merasa penasaran dan terbayang hubungannya dengan Bunga. "Kamu bisa mengajak suamimu," imbuhnya lagi. "Ya, nanti. Aku usahakan." Entah kenapa, Bunga merasa Argan tidak bahagia dengan rencana pernikahannya. "Memangnya kapan?" "Masih bulan depan. Nanti aku kirim undangannya." "Oke." Tak ada yang bisa Bunga katakan. Jodoh mereka memang tidak untuk bersama. Jadi apa mau dikata? Ia juga tak bisa memutar waktu dan memperbaiki semua sehingga tidak ada hati yang akan terluka karenanya. "Oh,
Iya. Kamu nggak pulang. Aku dengar bapak kamu dirawat lagi di rumah sakit. Bapak. Bunga jelas terkejut barusan ibunya bilang ayahnya sedang tidur. Apa itu artinya tidur di rumah sakit? Kenapa ibunya menyembunyikan keadaan ayahnya? Ibu kamu nggak kasih kabar, Bunga. Argan merasa tak enak hati. Sepertinya orang tua Bunga berusaha untuk menyembunyikan keadaan di rumah. Bunga menggeleng pelan. Padahal ia jelas tahu kalau Argan tak mungkin melihatnya. Kamu masih di kampung. Aku sudah balik ke kota. Tapi saran aku, Bunga. Coba kamu pulang bareng sebentar ke kampung sama suami kamu. Menurutku, Bapak masih kepikiran gagalnya pernikahan kita. Argan tak tega jika harus mengungkap yang sesungguhnya. Karena pergunjingan tentang kehamilan Bunga di luar nikah dan Cap, wanita nakal, saat ini sangat melekat untuk Bunga. Mungkin itulah salah satu yang membuat ayah Bunga menjadi banyak pikiran dan akhirnya drop. Tapi meski Argan tak bicara pun, Bunga sudah bisa menerka-nerka apa yang membuat kondisi ayahnya menjadi seperti itu. Jelas itu karena dirinya yang memberi aib untuk orang tuanya. Terlebih ayahnya termasuk salah satu orang yang cukup dihormati di kampung. Makasih, Argan. Sudah kasih tahu aku. Dan aku juga mau minta maaf sama kamu. Meski yang terjadi malam itu bukan atas kemauannya. Tetap saja Bunga merasa bersalah pada Argan, dan tentunya juga pada keluarganya. Setelah berbasa-basi sebentar, mereka mengakhiri pembicaraan. Pikiran Bunga semakin tak tenang. Tapi untuk bulan sekarang, apa akan aman? Sedang keselamatannya terancam. Suami pun tak mengizinkannya keluar rumah. Tapi Bunga sungguh khawatir dengan kondisi sang ayah. Pak, makan dulu. Lastri membantu suaminya untuk duduk. Tadi Bunga telepon. Ramdan memang kadang bersikap sok acuh dan berpura tak peduli dengan keadaan Bunga. Tapi sebenarnya jauh di lubuk hatinya yang terdalam, ia tetap menyimpan kekhawatiran. Meski rasa kecewa yang ia rasakan begitu besar. Tapi Bunga tetaplah putri satu-satunya yang sangat ia sayangi. Iya. Tadi Bunga telepon. Lastri mulai menyuapi suaminya. Dia baik-baik saja, Pak. Tolong Bapak juga jangan banyak pikiran terus. Supaya kondisi Bapak juga cepat sehat. Pagi-pagi buta Ramdan tiba-tiba mengeluhkan sakit kepala yang luar biasa. Hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Dan ternyata tekanan darahnya sangat tinggi yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Suruh Bunga pulang, Bu. Bapak kangen sama dia. Ada kerinduan yang teramat di wajah pucat itu. Ya, nanti ibu ngomong sama Bunga. Yang penting sekarang Bapak sehat dulu. Lastri dengan telaten menyuapi suaminya. Memang beberapa tahun terakhir ini, Ramdan juga punya penyakit darah tinggi yang mengharuskannya rutin minum obat. Hanya saja memang mereka sengaja tidak memberitahu Bunga. Jika Bunga pulang dan melihat ayahnya yang mengeluhkan kakinya yang berat, Ramdan selalu menjawab bahwa ia hanya kelelahan saja. Jadi, Bunga hanya tahu ayahnya baik-baik saja. Sarah berusaha sekuat tenaga membuka jeratan tali yang mengikat tubuhnya. Sungguh sial sekali nasibnya. Niat hati mengkhawatirkan sahabat yang tiba-tiba sulit dihubungi, malah membawanya menjadi korban selanjutnya dari pria jahanam ini. Lepaskan aku. Sarah meronta sekuat tenaga. Hanya saja suaranya teredam lakban yang membungkam mulutnya. Entah sudah berapa banyak air mata yang ia keluarkan. Tapi sedikit pun tak membuat Kaisar merasa iba. Sarah padahal kamu cukup duduk manis dan mengerjakan pekerjaanmu mengurus butik seperti biasa. Tapi kamu malah kurang kerjaan dengan datang ke tempat ini. Enteng Kaisar bicara sembari mengacungkan sisi pisau yang tajam ke wajah Sarah yang membuat wanita itu gemetar hebat dengan sorot mata ketakutan.
Kalau saja kamu tidak sibuk ikut campur urusanku dengan Karissa. Sekarang kamu masih bisa makan enak dan tidur di ranjang yang nyaman. Tapi karena kamu sudah mengantarkan diri ke sini, maka aku juga akan tetap menjamumu dengan sajian yang tak kalah lezat. Kaisar lalu menyodorkan semangkuk sup juga sepiring nasi. Makanlah. Ini sangat lezat. Bibir Kaisar menyeringai lebar dan semakin membuat Sarah ketakutan luar biasa. Matanya kemudian tertumbuk pada sup di mangkuk kecil itu dan pikirannya langsung tertuju pada satu kemungkinan yang membuatnya semakin ketakutan setengah mati. Apa yang kamu pikirkan? Seringai Kaisar semakin melebar. Ia lalu duduk berjongkok tepat di depan Sarah. Tangannya mulai mengaduk sup yang ia hidangkan. Lalu mengangkat satu bagian tubuh dari tubuh ayam yang sangat familiar. Ini hanya sup ayam buatan kekasihku. Rasanya sangat lezat. Karena dia sangat pandai memanjakan perutku. Yang Kaisar puji tentu saja adalah Benny. Sarah sedikit lega ketika mengetahui bahwa sup itu benar-benar hanya sup ayam bukan sup daging manusia seperti yang ia pikirkan sebelumnya. Tapi Sarah sudah terlanjur ketakutan bahkan sampai mengompol di celana. Bau apa ini? Kaisar menajamkan indera penciumannya. Lalu beberapa detik setelahnya pandangannya mengarah ke lantai yang basah. Astaga! Rupanya nyalimu tak sebanding dengan Karissa. Kaisar mendengus kesal. Bau pesing itu begitu mengganggunya dan membuatnya tak ingin berlama-lama berada di ruangan bersama Sarah. Nikmati makananmu selagi aku masih berbaik hati memberimu makan. Langkah lebarnya keluar dari kamar. Dia lupa kalau mulut Sarah bahkan masih ia lakban dengan sangat kuat. Lalu bagaimana wanita itu bisa makan seperti perintahnya? Kaisar menatap pintu yang telah dirusak oleh Sarah. Ini bukan lagi tempat yang aman. Cepat atau lambat seseorang akan curiga. Siapa itu? Kaisar menajamkan pendengarannya ketika mendengar suara langkah kaki di depan apartemen Karissa. Pria itu memasang sikap waspada. Kaisar tidak ingin mengambil sikap gegabah yang bisa membuat rencana balas dendamnya semakin runyam. Beberapa detik menunggu, suara langkah kaki itu terdengar menjauh. Seperti terburu. Kaisar buru-buru membuka pintu dan mencoba mencari tahu. Tapi sayangnya orang itu lebih dulu masuk ke dalam lift. Cek. Wanita selalu menyusahkan. Kaisar lalu kembali ke dalam apartemen. Ia berniat mencari koper yang ukurannya bisa ia gunakan untuk mengangkut Sarah. Tapi rupanya sudah tak ada lagi. Karissa hanya punya satu-satunya dan sudah Kaisar gunakan sebelumnya. Koper itu juga ia tinggal di apartemen miliknya. Sial. Kaisar menendang lemari kayu itu dan membuat Sarah berjengkit saking terkejutnya. Dan itu serasa masih belum cukup mengejutkannya. Pria itu tiba-tiba menendang nampan berisi nasi dan sup yang disediakan untuknya. Untung saja Sarah tidak sampai terkena serpihan kaca yang bisa saja melukai tubuhnya. Sarah benar-benar tak menyangka sosok tampan yang berhasil merebut hati sahabatnya adalah iblis berwujud manusia. Selama ini Sarah memang tidak begitu menyukai Kaisar. Tapi ia lebih memilih diam, meski sejatinya ia tak setuju dengan keputusan yang Karissa ambil. Kalau saja ia tahu ternyata seperti ini laki-laki yang menjerat sang sahabat. Sarah tentu saja akan menjauhkan sosok ini, tak peduli Karissa akan marah dan menganggapnya terlalu ikut campur dengan masalahnya. Kenapa kalian para wanita bisanya hanya menyusahkan saja, gerutunya sembari keluar dari kamar dan membanting pintu keras. Lagi-lagi Sarah hanya bisa berjengkit kaget tanpa bisa berbuat apapun. Setelah keheningan yang cukup lama, Sarah meyakini kalau Kaisar sudah pergi. Ia lalu berusaha menggeser tubuhnya jengkal demi jengkal untuk mencapai pintu. Ia harus melakukan sesuatu untuk bisa keluar dari kamar ini dan mencari bantuan.
Lalu yang akan ia lakukan selanjutnya tentu saja melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Hai, kakak ipar. Dahi Bunga mengerit membaca pesan masuk di ponselnya. Siapa kakak ipar? Gumamnya sembari membuka profil si pengirim. Tak ada petunjuk. Bahkan si pengirim sama sekali tak menggunakan gambar atau sesuatu yang bisa menunjukkan identitasnya. Siapa? Balas Bunga singkat. Adik iparmu. Bunga berpikir sejenak. Lalu ia ingat suaminya pernah bercerita hubungan darahnya dengan Kaisar. Pak Kaisar. Balas Bunga lagi. Tepat sekali. Tapi akan lebih enak didengar kalau kamu memanggilku adik ipar. Pria itu bahkan memakai emosi senyum di akhir kalimatnya. Apa maumu? Bunga membalas singkat. Ia tidak ingin bersikap ramah lagi. Karena pria ini pasti memiliki niat buruk padanya. Aku hanya ingin memberitahumu satu rahasia besar yang disembunyikan suamimu. Bunga ingin mengabaikan pesan itu. Bisa saja pria jahat itu ingin mengadu domba dirinya dengan sang suami. Tapi sisi hati Bunga yang lain tumbuh rasa penasaran. Rahasia apa? Akhirnya Bunga kalah. Lagi pula tak ada salahnya jika ia bertanya. Siapa tahu memang ada rahasia yang disembunyikan suaminya. Tapi Bunga berjanji untuk tidak mudah terpengaruh. Karena bisa jadi itu hanya adu domba. Rahasia tentang malam itu. Katakan saja. Jangan bertele-tele. Bunga menjawab malas. Astaga. Sabar, sayang. Emoji tertawa. Bunga tak membalas lagi. Ia ingin mengabaikan pesan tak penting itu. Tapi kemudian Kaisar mengirimkan pesan kembali. Aku hanya ingin mengatakan ini. Coba tanyakan pada suamimu itu. Apakah ia melakukannya dalam keadaan sadar saat menidurimu malam itu? Kalau iya, sungguh disayangkan caranya mendapatkanmu sungguh pengecut.